Halo calon CEO. Ya, saya selalu manggil penonton saya dengan sebutan calon CEO karena saya berharap penonton saya akan menjadi CEO tahun ini. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di dalam kabut yang tebal? Semuanya terasa berat. Bangun tidur bukan lagi anugerah, tapi beban. Hal-hal kecil yang dulu biasa saja, sekarang memicu ledakan emosi. Badan terasa lelah meski tidak melakukan apa-apa. Ini bukan sekedar hari yang buruk, bukan hari yang buruk biasa. Itu bisa jadi alarm, tanda bahwa mentalmu sedang menjerit minta tolong sebelum akhirnya ambruk ke dalam stres berat. Stres berat tidak datang seperti tamu yang mengetuk pintu dan memperkenalkan diri. Ia menyusup perlahan, merayap ke dalam rutinitas, mengubah pola pikir dan perilaku kita sedikit demi sedikit. Saking halusnya, banyak orang baru sadar setelah sudah terlanjur di dasar lubang, mengalami burnout, depresi, gangguan kecemasan akut, atau bahkan gangguan fisik seperti serangan panik dan penyakit jantung. Menurut data WHO, setelah stres telah menjadi epidemi global. Di Indonesia sendiri, survei terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa mengalami gejala gangguan mental emosional yang didominasi oleh stres kronis. Dan yang paling bahaya, banyak yang tidak sadar berada di fase pre-burnout ini, fase di mana stres berat sudah di ambang pintu. Tapi orang tersebut masih merasa aku baik-baik saja kok. Dan di video ini saya akan membahas 6 ciri-ciri seseorang yang sedang menuju stres berat. Ini adalah tanda-tanda peringatan dini. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalaminya, jangan abaikan. Karena menyadari lebih awal adalah setengah dari penyembuhan. Mari kita mulai. Saya persilakan kamu untuk duduk, ambil napas panjang, dan dengarkan baik-baik. Mungkin tanpa sadar, video ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Nomor 1, perubahan pola tidur yang dramatis. Tanda pertama dan paling sering diabaikan adalah perubahan pola tidur yang dramatis. Ini bisa dua arah ekstrim. Insomnia, memang sulit tidur. Saya ulang ya, ada sponsor barusan. Insomnia atau sulit tidur, atau hipersomnia, tidur yang berlebihan. Kenapa ini terjadi? Stres memicu peningkatan hormon kortisol dalam tubuh. Kortisol sendiri adalah hormon yang bisa disebut siaga, yang seharusnya tinggi di pagi hari dan menurun di malam hari agar kita bisa tidur. Tapi pada orang yang menuju stres berat, siklus ini kacau. Kortisol tetap tinggi di malam hari, membuat otak terus waspada, padahal badan sudah lelah. Akibatnya, kamu terbaring di kasur, mata terpejam, tapi otak sibuk memikirkan pekerjaan besok, tagihan yang belum lunas, konflik dengan pasangan, dan 1000 skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Atau sebaliknya, ada yang justru tidur terus-menerus.
Hipersomnia. Hipersomnia adalah mekanisme pelarian. Tubuh dan pikiran sudah kelelahan secara mental dan tidur menjadi satu-satunya cara untuk, saya istilahkan, mati sejenak dari kenyataan yang menyakitkan. Kamu tidur bukan karena ngantuk, tapi karena tidak sanggup menghadapi realitas. Seorang rekan kerja saya dulu dikenal sebagai orang yang paling disiplin. Tidur jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Tapi di suatu periode, dia mulai datang ke kantor dengan mata sembab. Mulanya kami pikir dia cuma begadang nonton bola. Tapi makin lama makin parah. Dia mengaku sudah 2 minggu tidak bisa tidur sebelum jam 3 pagi. Padahal rasanya lelah luar biasa. Dia bilang, otak saya nggak bisa berhenti, katanya. Saat itulah dia sadar ada yang salah. Setelah berkonsultasi, ternyata beban kerjaan yang menumpuk tanpa disadari telah memicu anxiety disorder. Tidurnya yang berantakan adalah sinyal pertama sebelum dia akhirnya kena serangan panik di kantor. Jika saat ini tidurmu mulai tidak normal, entah terlalu sedikit atau terlalu banyak, jangan anggap remeh. Itu bukan sekedar masalah waktu tidur. Itu adalah teriakan dari pikiranmu yang kelelahan. Ciri yang kedua, mudah tersinggung dan ledakan amarah. Pernahkah kamu belakangan ini merasa lebih sensitif dari biasanya? Hal kecil yang dulu bisa kamu tertawakan, sekarang membuatmu panas. Komentar sepele teman atau pasangan terasa seperti serangan pribadi. Kamu lebih sering membentak atau justru pasif agresif. Diam-diam menyimpan dendam dan berbicara dengan nada ketus. Ini adalah ciri klasik stres berat yang sedang mendekat. Regulasi emosi mulai rusak. Secara ilmiah, stres kronis mengganggu fungsi prefrontal cortex atau bagian otak depan yang bertanggung jawab atas kontrol impulsif, pengambilan keputusan, dan pengendalian emosi. Pada saat yang sama, bagian otak yang lebih primitif, yaitu amigdala atau pusat rasa takut dan marah, menjadi hiperaktif. Hasilnya, kamu jadi lebih reaktif, lebih gampang meledak, lebih sulit berpikir jernih sebelum merespon sesuatu. Orang yang akan stres berat seringkali tidak sadar bahwa mereka berubah. Mereka merasa reaksinya wajar-wajar saja. Padahal orang-orang di sekitar mulai merasa berjalan di atas kulit telur. Seperti itu, dia dekat mereka. Pasangan jadi takut bicara jujur. Anak jadi menjaga jarak. Teman jadi malas ngajak ngobrol. Ada kisah dari seorang ibu rumah tangga. Dia adalah tipe yang penyabar dan lembut. Tapi setelah beberapa bulan, suaminya terkena PHK dan tabungannya menipis. Dia mulai berubah. Suatu pagi, hanya karena anaknya yang berusia 5 tahun tidak sengaja menumpahkan susu, dia berteriak histeris. Air matanya keluar, tangannya gemetar. Setelah kejadian itu, dia menangis sendirian di kamar mandi.
bukan karena menyesal meneriaki anaknya, itu sudah terjadi, tapi karena dia sadar, kenapa aku jadi seburuk ini. Itu adalah momen di mana dia sadar bahwa stresnya sudah di level yang membahayakan. Jika saat ini kamu merasa lebih sering marah, lebih sering tersinggung, dan lebih sering menyakiti orang lain dengan kata-kata, berhentilah sejenak. Jangan mencari siapa yang salah di luar sana. Tanyakan ke dalam, apakah ada beban berat yang belum aku akui keberadaannya. Ciri yang ketiga, menarik diri dari lingkungan sosial. Tanda ketiga adalah isolasi sosial. Orang yang mendekati stres berat mulai menarik diri dari interaksi sosial. Undangan ditolak, chat dibaca tapi tidak dibalas, telepon diabaikan. Mereka mulai membangun dinding antara dirinya dan dunia luar. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada dua mekanisme utama. Yang pertama, kelelahan emosional. Berinteraksi dengan orang lain, meskipun itu teman akrab, membutuhkan energi. Bagi orang yang stres berat, energinya sudah habis untuk bertahan hidup secara mental, tapi ada lagi sisa untuk basa-basi. Kedua, ada perasaan tidak ada yang mengerti. Sepertinya semua orang tidak ada yang mengerti dia. Mereka merasa masalah yang mereka hadapi terlalu rumit untuk dijelaskan, atau mereka takut dihakimi, atau mereka merasa menjadi beban jika curhat. Akhirnya, mereka memilih untuk diam sendiri dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dan ini adalah lingkaran setan. Karena semakin sendiri, semakin dalam lubang stresnya, karena tidak ada yang memberikan perspektif baru atau dukungan emosional. Saya pernah kehilangan kontak selama berbulan-bulan dengan seseorang sahabat. Biasanya dia selalu yang paling aktif di grup chat. Tiba-tiba menghilang. Saya kira dia sibuk. Setelah saya telepon dan paksa untuk ketemu, saya kaget. Dia terlihat kusut, kurus, dan tatapan matanya kosong. Ternyata dia sedang terlilit utang bisnis yang cukup besar. Dia malu menceritakannya, merasa gagal total. Dia menarik diri dari semua orang karena merasa tidak layak ditemani. Padahal justru di saat seperti itulah dia paling butuh teman. Tapi syukurlah, setelah beberapa kali pertemuan, dia perlahan membuka diri dan akhirnya menerima bantuan. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara mental. Hari ini dia sudah pulih, tapi dia mengakui bahwa masa-masa menyendiri itu adalah masa paling gelap. Aku salah mengira bahwa sendiri akan menyelesaikan masalah, yang ada malah memperparah. Jika kamu mulai merasa enggan bertemu orang, jika ponselmu penuh dengan notifikasi yang kamu abaikan, itu bukan sekedar butuh me time. Itu mungkin sinyal bahaya. Yang keempat, ciri keempat, gejala fisik yang tidak jelas penyebabnya. Stres berat tidak hanya menyerang mental, ia juga menyerang fisik. Ciri keempat ini seringkali mengecoh karena orang pergi ke dokter untuk mengobati gejala fisiknya tanpa sadar bahwa sumbernya adalah beban mental. Beberapa gejala fisik yang muncul yang sangat umum
muncul saat stres akan mencapai puncak antara lain sakit kepala tegang atau tension headache yang muncul hampir setiap hari, terasa seperti ada karet yang mengikat kepala. Yang kedua, gangguan pencernaan, mah kambuhan, asam lambung naik, diare bergantian dengan sembelit, atau semua ini berkaitan erat dengan saraf di usus yang sensitif terhadap stres. Yang ketiga, nyeri punggung, leher, dan bahu tanpa sebab jelas. Otot-otot terus berkontraksi karena tubuh dalam mode siaga terus-menerus. Jantung berdebar-debar atau dada terasa sesak, seolah ada yang mendidih. Yang selanjutnya, sering sakit ringan seperti flu, sariawan, atau infeksi ringan karena sistem imun menurun drastis akibat hormon kortisol yang terlalu tinggi. Rekan saya di dunia kreatif adalah tipe pekerja keras. Deadline adalah sahabatnya, tapi suatu waktu dia mulai sering mengeluh sakit kepala dan nyeri lambung. Dia periksa ke dokter, hasilnya normal. Dia diberi obat mah, sembuh sebentar, lalu kambuh lagi. Dokter akhirnya menyarankan untuk periksa ke psikolog, dan disanalah terungkap bahwa dia mengalami generalized anxiety disorder yang sudah memengaruhi fungsi tubuhnya. Setelah menjalani terapi dan belajar manajemen stres, sakit kepalanya hilang tanpa obat sakit kepala. Tubuh kita adalah cermin dari jiwa kita. Jika tubuh mulai memberi sinyal-sinyal aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis, bisa jadi itu adalah bahasa tubuh yang berkata seperti ini: aku tidak kuat lagi, kurangi bebannya. Tubuh seperti bilang seperti itu. Ciri yang kelima, kehilangan minat pada hal yang dulu disukai. Ciri kelima ini adalah psikologi disebut anhedonia atau ketidakmampuan merasakan kesenangan. Ini adalah salah satu tanda paling serius bahwa stres sudah bergeser menjadi depresi. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat atau seperti hobi olahraga, menonton film, berkebun, atau bahkan sekedar ngopi santai, sekarang terasa hampa. Kamu tidak lagi menikmati musik yang dulu favoritmu, makanan enak terasa hambar. Bahkan berkumpul dengan orang-orang tercinta tidak lagi memberi kehangatan. Semuanya terasa hambar dan datar. Ini terjadi karena otak mengalami penurunan sensitivitas terhadap dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas rasa senang dan motivasi. Sistem reward di otak mengalami kelelahan. Ibaratnya tombol bahagia di otak sudah rusak karena terlalu lama ditekan oleh stres dan tekanan hidup. Ini berbahaya karena orang yang mengalami anhedonia seringkali tidak mencari bantuan. Mereka berpikir, aku cuma lagi capek, nanti juga hilang sendiri kok. Padahal ini adalah tanda bahwa kesehatan mental sudah di ujung tanduk. Saya mengenal seorang pemuda yang dulunya sangat bersemangat dengan fotografi. Kameranya selalu di leher.
Tapi di suatu saat, karena tekanan kuliah dan tuntutan skripsi, dia berhenti memotret. Awalnya karena tidak ada waktu, tapi lama-kelamaan, meskipun ada waktu luang, dia tidak lagi punya keinginan untuk menyentuh kameranya. Kameranya berdebu di lemari. Dia bilang, aku sudah nggak ngerasa apa-apa lagi kalau lihat pemandangan bagus, katanya. Titik baliknya adalah suatu hari, seorang teman memaksanya ikut hunting foto ke gunung. Di sanalah perlahan-lahan dia seperti bangun kembali. Bangun dari tidurnya yang lama tidak memegang kamera. Sensor kebahagiaannya mulai menyala lagi setelah sekian lama tidur atau mati. Jika saat ini kamu merasa tidak ada lagi yang membuatmu bersemangat, tidak ada lagi yang membuatmu tertawa lepas, perhatikan. Itu bukan karena duniamu membosankan. Itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang padam dan butuh dinyalakan lagi. Ciri yang keenam, pikiran tentang akhir dari segalanya. Tanda terakhir ini adalah yang paling darurat. Munculnya pikiran-pikiran tentang melarikan diri dari segalanya, menyerah, atau bahkan mengakhiri hidup. Ini bisa muncul dalam bentuk kalimat sederhana seperti, apa gunanya aku hidup? Mungkin semua orang akan lebih bahagia tanpaku. Aku capek, aku cuma ingin semua ini berhenti. Pikiran-pikiran ini sering muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan bertahap. Awalnya hanya sekilas, lalu makin sering, kemudian mulai terasa seperti masuk akal di kepalanya. Dan disitulah letak bahayanya, ketika pikiran untuk menyerah mulai terdengar seperti solusi. Ini adalah tanda bahwa stres sudah bergeser menjadi depresi mayor dengan ide bunuh diri. Ini bukan lagi fase yang bisa diabaikan atau diatasi sendiri. Ini adalah kondisi darurat medis yang membutuhkan pertolongan profesional segera. Kita mungkin pernah mendengar berita tentang seseorang yang terlihat baik-baik saja, lalu tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Keluarga dan temannya terkejut. Dia kelihatan ceria kok, padahal baru kemarin dia ketawa-ketawa. Ini adalah fenomena smiling depression, seseorang yang menyembunyikan penderitaannya di balik senyuman. Seringkali karena merasa malu atau takut membebani orang lain. Itulah mengapa kita tidak boleh menyepelekan perubahan kecil pada orang di sekitar dan terutama pada diri sendiri. Jika saat ini kamu atau siapapun yang menonton mengalami pikiran-pikiran yang seperti ini, saya bicara langsung kepadamu bahwa kamu tidak sendirian. Kamu sangat berharga, hidupmu sangat penting. Apa yang kamu rasakan saat ini dan seberat apapun adalah sebuah fase, bukan akhir dari segalanya. Awan gelap ini akan berlalu, tapi kamu harus tetap di sini untuk melihatnya. Maka carilah bantuan. Tidak perlu malu. Bicara dengan teman terpercaya atau keluarga atau psikolog, atau hubungi layanan kesehatan jiwa yang tersedia di kotamu. Keberanian sejati bukanlah diam
dan menunggang sendiri. Keberanian sejati adalah berani berkata, "Aku butuh bantuan." Kita sudah membahas 6 ciri orang yang akan mengalami stres berat. Jika kamu merasakan satu atau beberapa di antaranya, langkah pertama sudah kamu lakukan, yaitu menyadari. Sekarang langkah selanjutnya adalah bertindak. Kurangi beban, minta bantuan, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Stres bukanlah kelemahan, ia adalah alarm, dan alarm ada untuk kita respon, bukan untuk kita matikan paksa lalu tidur lagi. Saya harap video ini bisa menjadi alarm yang menyelamatkan atau setidaknya menjadi pelukan bagi mereka yang sedang berjuang diam-diam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu kamu bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang saat ini sedang dalam bahaya. Tulis di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan akhir-akhir ini. Di sini kita bisa saling mendengarkan tanpa menghakimi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Wassalam.